Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pengadilan Negeri Manado menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Bupati Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia Kalangit. Gugatan ini terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana stimulan perbaikan rumah pasca erupsi Gunung Ruang tahun 2024 lalu oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Putusan dibacakan Hakim Tunggal Philip Pangalila dalam sidang pra-peradilan di ruangan sidang Wirjono Projo di Koro, Pengadilan Negeri Manado, yang sesak dihadiri keluarga kerabat dan warga Kepulauan Sitaro. Hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejati Sulut, telah memenuhi ketentuan hukum dan didukung minimal 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan menurut dan sudah sepakat dan ditolak. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata penetapan pemohon sebagai tersangka oleh pemohon adalah sah dan berdasar menurut dan terkait permohonan penetapan tersangka tersebut adalah dasar mengabulkan petitum yang lain dalam permohonan pra-peradilan. Maka oleh karena itu terkait petitum pada angka 2 tersebut telah ditolak, maka petitum yang lain dan seluruhnya dari pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut dan ditolak seluruhnya. Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa Kejati Sulut menyatakan menghormati putusan hakim, sementara kuasa hukum penggugat menegaskan akan membuktikan kliennya tidak bersalah pada sidang pokok perkara mendatang. Persidangan ini sampai berakhirnya pada hari ini, dan kepada semua pihak yang telah mendukung kami termohon dalam penyidikan perkara tindak pidana Gunung Ruang sampai berakhirnya perkara peradilan ini. Berikut seperti pertanyaan bagaimana tanggapan kami, seperti yang Bapak Ibu telah dengarkan bersama bahwa Hakim pra-peradilan telah memutuskan menolak segala permohonan atau dalil yang dimohonkan dari pihak pemohon. Dengan demikian, dengan kata lain, bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon telah memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti. Selaku pemohon, selaku tersangka begitu. Nah, kalau kita lihat fakta persidangan dan keterangan ahli kami, SPDP itu sama sekali belum pernah disampaikan kepada kami. Justru surat itu sebenarnya disampaikan ke KPK. Ini yang menjadi bingung kami. Dan kami juga melihat banyak soal-soal yang tidak sesuai dengan prosedur di sini. Misalnya dari awal persidangan menghilangkan kesempatan replik-duplik ya. Nah, kedua, ada saksi juga yang sebenarnya tidak pantas untuk dipertimbangkan di dalam, tapi juga dipertimbangkan oleh hakim. Nah, memang berdasarkan pertimbangan tadi, hakim menilai bahwa telah terdapat 2 cukup alat bukti. Tetapi bagi kami, keberadaan sprindik ya, keberadaan SPDP yang hemat kami itu bertentangan dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya, itu sangat mencederai rasa keadilan yang kami cari di sini. Perkara ini berawal dari penyaluran dana bantuan pasca erupsi Gunung Ruang tahun 2024 yang diperuntukkan bagi ribuan warga terdampak. Kejati Sulut menduga terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.